Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya si Place Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, seperti biasa, sebelum menonton video ini, yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Jadi di sini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya ini ada motor legend ya teman-teman. Ini adalah motor Astrea Star. Kata si pemilik motor, ini adalah motor pengeluaran tahun 91. Nah, jadi untuk kerusakan pada motor ini itu ada pada eh, kompresinya ya teman-teman. Jadi motor ini susah hidup apabila dihidupkan. Sebelum membuka atau memvonis kerusakannya, kita coba dulu untuk selah-selah dulu motornya, apakah memang betul tidak mau hidup atau bagaimanakah. Oke, saya akan langsung saja mencoba untuk mensela atau mencoba menghidupkannya. Oke, saya coba selah-selah dulu. Sepertinya ada yang aneh juga ya teman-teman. Untuk motor ini dicoba selah seperti payung klepnya beradu ke ujung kepala piston ya teman-teman. Kalau dicoba didengarkan. Oke, teman-teman bisa dengar. Ini sepertinya payung klep beradu ke kepala piston. Tapi saya tidak tahu juga. Di sini saya akan buka saja untuk pada bagian headnya. Oke, sebelum membuka pada bagian headnya, kita buka dulu pada bagian untuk bodinya ya teman-teman, biar lebih bebas untuk bekerja. Oke teman-teman, untuk pada bagian headnya sudah dalam keadaan terbuka. Jadi untuk pada bagian ruang pembakarannya itu sangat kotor sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat itu keraknya sudah mulai tebal. Jadi di sini saya akan langsung saja untuk mengecek pada bagian klep in dan X-nya. Nah, jadi yang membuat kompresinya tadi hilang itu kemungkinan pada klep in dan X-nya itu bocor. Nah, sebelum mengecek pada klep in dan X-nya itu bocor atau tidaknya, teman-teman harus posisikan pada noken as dalam keadaan bebas.
Dan juga setelah itu teman-teman sediakan bensin dan masukkan bensin pada klep X terlebih dahulu. Di situ teman-teman bisa lihat ternyata pada bagian klep X-nya itu sudah bocor, tapi tidak terlalu parah. Untuk efek sampingnya itu sangat fatal sekali walaupun sedikit bocornya. Nah, setelah itu ya teman-teman, setelah dicek pada bagian klep X-nya, kita langsung saja cek pada bagian klep in-nya. Untuk klep in-nya bagaimanakah, apakah memang bocor juga? Ternyata pada bagian in-nya juga bocor. Nah, ini disebabkan karena motor yang jarang sekali melakukan penyerpisan atau pembersihan pada bagian ruang bakarnya. Tadi saya prediksi itu pada bagian klepnya itu beradu ke bagian kepala piston. Ternyata pada bagian klepnya tidak beradu ke piston. Nah, ini hanya klepnya saja yang bocor ya teman-teman. Jadi untuk klepnya ini keraknya sangat tebal sekali, yang membuat bocor pada klep ini itu diakibatkan karena keraknya yang sudah terlalu tebal. Oke teman-teman, jadi di sini yang membuat bunyi yang tadi itu seperti klep beradu ke kepala piston itu diakibatkan karena rantai ketingnya yang sudah kendor. Oke, ini sebelum saya melakukan skir ulang untuk klepnya ini, saya bersihkan terlebih dahulu biar nanti untuk pengerjaan penyekiran klep itu lebih cepat ya teman-teman, tidak ada yang mengganggu nantinya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian headnya dan membuka komponen yang ada di dalamnya. Lanjut untuk membersihkan semuanya, mulai dari lubang-lubangnya dan luarnya saya akan bersihkan terlebih dahulu. Setelah pembersihan selesai, nanti saya akan melakukan penyekiran klep. Oke teman-teman, jadi untuk pembersihan pada bagian lubang-lubang dan headnya itu sudah selesai ya teman-teman. Ini saya percepat saja untuk membersihkan pada bagian headnya, dan juga untuk pada bagian payung klepnya juga saya bersihkan. Biasanya untuk payung klep ini kalau sudah bocor itu banyak sekali kerak yang nempel ya teman-teman. Jadi untuk keraknya sudah saya bersihkan mulai dari pinggirannya. Ini untuk pada bagian payung klepnya agak ketubruk dikit ke kepala piston ya teman-teman, itu ada bekasnya sedikit. Setelah itu untuk payung klep yang X nya juga sudah saya bersihkan, hanya satu yang agak ketubruk ke kepala piston ya teman-teman. Nah, setelah ini pembersihannya selesai, saya akan melakukan penyekiran klep. Seperti yang saya bilang tadi, untuk penyekiran klepnya saya percepat dan penyekiran klepnya ini sudah selesai. Jadi alhasil seperti ini. Itu sudah saya cek, itu tidak bocor lagi ya teman-teman. Jadi untuk penyekiran klep ini sudah ada di video saya yang sebelumnya. Kalau teman-teman tidak paham untuk melakukan penyekiran klep, teman-teman silakan mencek video saya yang sebelumnya. Nah, dan juga untuk pada bagian lubangnya sudah rapi klepnya ya teman-teman, saya jamin dia tidak akan bocor lagi. Nah, oke teman-teman, karena ini sudah selesai, saya akan melakukan perakitan lagi pada headnya. Dan di sini saya menggunakan seal klepnya, menggunakan seal klep asli dari Smash. Saya akan rakit lagi semua komponen yang ada di headnya.
Oke teman-teman, jadi di sini karena payung klepnya satu tadi ada yang ketubruk ke kepala piston, ternyata diakibatkan rantai ketengnya yang sudah kendor. Di sini untuk rantai ketengnya saya ganti saja dengan yang baru ya teman-teman. Jadi ini rantai ketengnya saya ganti dengan yang baru. Karena sebelumnya ini motor, kata si pemilik motor, bunyinya kasar. Dan juga saya juga pernah dengar juga sebelumnya ini motor bunyi rantai ketengnya sangat parah sekali. Nah, di sini rantai ketengnya saya ganti dengan yang baru supaya nantinya payung klep tidak ketubruk lagi ke kepala piston. Mungkin teman-teman pemula ada juga yang tidak paham kenapa permasalahannya rantai keteng yang kendor bisa ketubruk payung klep dengan kepala piston. Itu diakibatkan karena top pada bagian rantai ketengnya lari. Karena kenapa bisa dia lari? Dikarenakan rantai ketengnya ini yang sudah kendor, akibatnya pergerakan payung klep itu tidak sejajar lagi dan akan menubruk kepala piston ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk motornya sudah selesai dirakit semuanya. Jadi untuk kerusakannya itu ada pada payung klepnya yang sudah bocor, dan tadi juga ada bunyi-bunyi seperti payung klep yang menubruk kepala piston ya teman-teman. Ternyata itu diakibatkan rantai keteng yang sudah kendor. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk mencoba menghidupkannya. Apakah ada kendala lain atau tidak?
Nah oke teman-teman, untuk motornya sudah selesai saya hidupkan. Jadi untuk motor ini sudah normal kembali. Jadi begitulah untuk kerusakannya ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru.